Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik ya kabarnya semua di hari ini. Dan kita sekarang belajar di akuntansi keuangan. Oke, nah untuk video kali ini saya akan membahas mengenai topik pembelajarannya, yaitu metode penentuan nilai persediaan yang kali ini adalah menurut sistem perpetual. Oke, nah jadi sebelumnya kita sudah membahas ya di video-video sebelumnya itu pembahasan mengenai metode penentuan nilai persediaan jika menggunakan sistem fisik, dan kali ini lanjutan pelajaran kita adalah metode penentuannya memakai ya sistem perpetual. Oke, kita lanjut masuk ke dalam materinya. Baik, nah apa sih yang dimaksud dengan metode penentuan nilai persediaan jika menggunakan sistem perpetual? Maka yang dimaksud dengan penentuan ya metode penentuan nilai persediaan menurut sistem perpetual itu artinya itu adalah bahwa penghitungan jumlah dan nilai persediaan itu dilakukan setiap perusahaan menjual barang. Oke, nah jadi poin penting sistem perpetual itu adalah ketika perusahaan menjual barang, maka langsung dihitung gitu ya nilai persediaannya. Ya, akan dihitung ya, harus dihitung gitu nilai persediaannya. Nah, kemudian dengan menggunakan sistem perpetual ini, maka perusahaan akan ya harus gitu ya, sudah pasti gitu akan menyiapkan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan untuk menentukan harga pokok barang. Jadi, dengan adanya kartu persediaan, pengecekan akan lebih mudah gitu ya, karena dikerjakan setiap kali. Ya, jika terjadi penjualan, setiap kali terjadi penjualan akan dicek mengenai harga pokok barang dan juga nilai persediaan yang ada. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan sistem perpetual ya biasanya mereka ini menjual ya barang dengan nilainya tinggi gitu ya. Jadi barang bernilai tinggi biasanya perusahaan akan menggunakan sistem perpetual gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam berbagai metode yang digunakan dalam sistem perpetual. Ya, apa saja metode-metodenya? Maka yang pertama adalah metode FIFO. Nah, metode FIFO atau first in first out ya. Apa itu first in first out metodenya? Sudah saya harap kalian sudah paham ya, karena sebelumnya di sistem fisik juga ada metode FIFO ya, di mana metode FIFO ini menghitung menganggap ya barang yang pertama kali masuk itu yang akan dikeluarkan terlebih dahulu gitu. Oke, itu metode FIFO gitu. Kemudian metode LIFO. Metode LIFO last in first out, atau bahasa Indonesianya yang terakhir masuk ya itu yang pertama kali dikeluarkan. Nah, untuk metode LIFO ini juga pernah ya, atau ada juga di sistem fisik atau periodik, dan juga ada di sistem perpetual. Tetapi nanti akan ada ya metode FIFO dan metode LIFO, nanti akan ada perbedaan bagaimana perhitungannya antara sistem fisik dengan sistem perpetual. Dan kemudian yang ketiga adalah metode moving average ya, rata-rata. Ya, di sistem fisik juga ada ya rata-rata, tetapi di sini perbedaan rata-ratanya atau average-nya itu adalah kalau di sistem fisik yang digunakan ada yang bersifat weighted atau tertimbang atau rata-rata tertimbang, dan ada yang bersifat sederhana ya, simple average ya. Dan kalau di sistem perpetual, metode rata-rata yang digunakan adalah moving average gitu ya, atau disebut sebagai metode rata-rata bergerak. Nah, untuk metode dalam sistem perpetual yang kita pelajari cukup ya, cukup atau memang ini ya 3 metode ini saja metode yang dipakai dalam penentuan nilai persediaan menurut sistem perpetual. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana penerapan masing-masing metode ini ke dalam mencari nilai akhir dari persediaan barang. Oke, yang pertama kita masuk ke contoh soal menggunakan metode FIFO. Nah, metode FIFO
di sini contohnya ya, PT RJA Tekstil selama Mei 2019 mempunyai data tentang persediaan sebagai berikut. Januari 1 mereka memiliki persediaan 1000 unit, satuannya ada Rp500. Di 10 Januari ada pembelian 800 unit, harga satuannya Rp550.000. Kemudian di 18 Januari ada penjualan sebanyak ya 900 unit. Kemudian di Januari 20 itu ada pembelian 700 unit, satuannya Rp600, dan di tanggal 27 yang terakhir itu ada penjualan sebesar 500 unit. Oke. Kemudian hitunglah ya, yang ditanya, hitunglah berapa nilai persediaan di 31 Mei 2019. Kemudian yang ditanya lagi adalah total harga pokok penjualan pada bulan tersebut. Jadi ada dua yang harus kita hitung untuk mencari, yang pertama nilai persediaan, yang kedua adalah total harga pokok penjualan di bulan tersebut. Oke, kita masuk ke jawabannya langsung ya. Nah, ini adalah bentuk seluruhnya gitu. Saya akan jelaskan satu persatu mengenai masing-masing cara pengerjaan jika memakai metode FIFO ya. Oke. Nah, pertama kita masukkan, jadi ini oke, jadi ini seluruh yang bisa ini adalah bentuk. Nah, ini adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai kartu persediaan. Nah, jadi ini adalah bentuk kartu persediaan ya. Kartu persediaan itu memuat keterangan mengenai ada kolom tanggal, kemudian ada kolom description atau deskripsi atau kolom keterangan ya apa yang terjadi pada tanggal tersebut. Kemudian ada kolom in. Kolom in ini artinya adalah kolom pembelian. Kalau misalkan terjadi pembelian maka dimasukkan ke sini. Nah, di kolom in ini dibagi per kolom ya, ada kolom untuk mengisi jumlah unit yang dibeli, kemudian berapa harganya, harga pembeliannya, dan total harga pembeliannya ya, amount. Nah, kemudian ada kolom out. Out ini adalah kolom untuk penjualan. Ya, di out ini juga dibagi lagi unit yang dijual, harga pokok jualnya, ya harga pokok yang dijualnya, kemudian totalnya. Dan kemudian yang terakhir adalah balance. Balance ini adalah saldo, ya saldo persediaan juga dibagi ke dalam unit ya, cost atau harganya, kemudian amount atau jumlahnya. Nah, kita lihat soal sebelumnya ya, soal tadi yaitu kita masukkan ya seluruh 1, 2, 3, 4, 5 transaksi ini ke dalam kartu persediaan. Nah, yang pertama adalah Januari 1 ada persediaan 1000 unit Rp500. Nah, kita masukkan di sini yang pertama di tanggal 1 Januari, description-nya adalah persediaan, dan kemudian karena ini adalah persediaan artinya adalah saldo awal karena berada di awal bulan. Nah, maka kita langsung masukkan dia ke dalam balance, kolom balance atau kolom saldo dengan memasukkan unitnya berapa, yaitu 1000, kemudian harga satuannya adalah 500 dan jumlahnya adalah 500. Nah, selanjutnya ya adalah di tanggal 10 Januari itu ada pembelian sebanyak 800 unit, satuannya 550.000. Nah, maka di sini kita tulis ya tanggal 10 itu terjadi pembelian ya, ditulis dan kita masukkan di kolom in ya. Di kolom in yaitu kolom pembelian karena terjadi pembelian ya, masuk dia ya. Kita masukkan unitnya ada 800 yang dibeli, kemudian cost ya harga satuannya itu ada 550 dan jumlahnya totalnya adalah 440.000. Nah, ketika mengisi di kolom balance, yang kalau memakai metode LIFO, maka yang pertama kali kita turunkan dulu persediaan yang awal ini.
ya, persediaan yang ada di tanggal 1 Januari. Jadi kita tulis dulu 1000 unit, kemudian costnya 500, dan kemudian amount, ya kita tuliskan persediaan yang pertama, yang persediaan awal, yaitu di tanggal 1 Januari ini. Kemudian baru setelah itu kita isilah saldo pembelian yang terjadi di tanggal 10, yaitu 800, kita masukkan 550 satuannya, dan totalnya adalah 440.000. Nah, jadi kita masukkan yang persediaan awal, ya, ketika akan mengisi kolom balance, ya, masukkan persediaan awal, kemudian masukkan persediaan berikutnya. Nah, kemudian di tanggal 18, ya, di soal kita lihat di tanggal 18 Januari itu ada penjualan 900 unit, ya, penjualan 900 unit. Nah, maka ada penjualan, maka kita masukkan dia di kolom out, ya, di kolom out. Nah, jadi persediaan mana yang terlebih yang harus kita keluarkan? Nah, ya, apakah persediaan yang 1000 unit ataukah persediaan 800 unit? Nah, persediaan 1000 unit ini kita sebut sebagai persediaan nomor 1, persediaan pertama, dan persediaan 800 unit ini kita sebut sebagai persediaan kedua. Nah, karena kita memakai metode FIFO, first in first out, maka persediaan pertama yang harus kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga 1000 ini kita keluarkan karena terjual 900, ya, 900, dan costnya itu adalah 500, harga satuannya 500, maka kita masukkan angka yang 500, ya, 900 dikali 500 adalah 450.000, gitu, ya. Jadi costnya mengikuti harga pokok, ya, costnya mengikuti harga pokok, ya. Jadi kalau kita lihat di soal, penjualannya tidak tertulis berapa harga satuannya, ya. Kenapa gitu? Karena yang dilihat itu harga yang keluar itu adalah menurut sistem, menurut metode FIFO, maka diikutkan berdasarkan persediaan yang paling awal. Nah, jadi yang diambil costnya adalah cost yang persediaan pertama, karena yang dikeluarkan adalah persediaan yang pertama ini, ya. Jadi 900 dikali 500, 450.000. Nah, 1000 ini kan sudah keluar ini 900, maka jadilah dia sisanya 100, ya. Jadi dibuatkan sisanya 100, satuannya 500 rupiah, totalnya adalah 50.000 rupiah. Nah, kemudian yang 800 ini kan tidak ada di macam-macamnya, tidak ada di apa-apain, maka tinggal turunkan saja dia, ya, turunkan, ditulis, ya, 800, satuannya 550.000, dan totalnya 440.000. Oke, selesai untuk penjualan di tanggal 18 Januari. Kemudian kita lihat ada di tanggal 20 pembelian lagi 700 unit, ya, sebesar satuannya 600 rupiah. Nah, maka di sini kita masukkan pembelian di kolom in, ya, di kolom in, unitnya 700, costnya 600, kemudian totalnya 420.000. Nah, maka sebelum kita memasukkan ini di kolom balance, kita turunkan dulu, ya, yang ada di sini. Yang persediaan pertama 100 kita masukkan, ya, 100, harga satuan 500. Kita masukkan persediaan kedua, kita turunkan, ya, kita tulis 800, harga satuan 550.000. Barulah setelah itu kita masukkan persediaan yang ketiga, ya, persediaan yang dibeli yang terakhir, yaitu 700. Kita masukkan 700, satuannya 600, maka inilah balance atau saldo yang ada di tanggal 20. Di tanggal 20 Januari memiliki 3 persediaan, ya. Persediaan pertama, persediaan kedua, persediaan ketiga. Nah, kemudian yang terakhir yaitu penjualan di tanggal 27, itu ada 500 unit. Nah, ini karena ada penjualan, ya, maka kita buatkan di out. Nah, tadi 500, ya, yang keluar adalah 500. Nah, yang keluar adalah 500, maka 500 ini kita ambil dari mana? Karena metode FIFO, maka yang pertama kita keluarkan terlebih dahulu, yang 100 unit. Nah, kita keluarkan 100 unit, satuannya 500, totalnya 550.000. Nah, berarti kan ada sisa 400 lagi, sebab yang keluar, yang diterjual sebanyak 500 unit.
Maka yang sisanya 400 unit kita ambil dari persediaan yang kedua, ya, yaitu dari persediaan yang 800 unit. Yang harga satuannya 550 unit. Maka kita masukkan di sini, ya, unitnya 400, harga satuannya 550 unit. Nah, jadi total penjualan di tanggal 27 Januari pas 500 unit, ya, yang keluar atau yang terjual. Nah, ya, di mana didapatkan, ya, berdasarkan dari metode FIFO. Jadi persediaan pertama dulu dikeluarkan, kurang persediaan pertamanya, beralih ke persediaan berikutnya, yaitu persediaan yang kedua. Nah, maka saldo di tanggal 27 Januari itu kemudian karena persediaan pertama ini sudah habis, jadi sudah habislah dia, ya. Nah, persediaan kedua ini tadi sudah terambil atau sudah dikeluarkan 400, maka jadilah dia sisanya 400 lagi, dan persediaan yang terakhir yaitu yang 700 kita turunkan. Nah, jadilah tinggal dua jenis persediaan, yaitu persediaan yang 400 unit yang harga satuannya 550 dan 700 unit yang harga satuannya 600.000. Nah, maka kita sudah selesai. Sekarang kita akan mencari nilai persediaan akhir, ya, nilai persediaan akhir. Nah, nilai persediaan akhir barang adalah yang total di sini. Total persediaan, jumlah persediaan persediaan yang pertama dan persediaan yang kedua ini. Jadi 220.000 dan 420.000, totalnya adalah 640.000. Nah, inilah nilai persediaan di 31 Mei 2019, nilai persediaan akhirnya. Nah, jadi langsung tampak gitu, ya, langsung terlihat tinggal berapa persediaannya, ya, dan berapa nilai persediaannya, ya, total dari persediaan yang ada di 31 Mei 2019. Nah, ini selesai untuk menjawab yang pertama, mencari nilai persediaan. Nah, kemudian yang kedua itu kita diminta untuk mencari nilai dari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan, maka kita akan melihat dari berapa total penjualan yang keluar. Nah, penjualan yang keluar di bulan Januari itu ada dua, yaitu penjualan di tanggal 18 dan penjualan di tanggal 27. Nah, maka total penjualan ini, ya, ini adalah harga pokok penjualan yang terjadi di sepanjang, yaitu selama bulan Mei, yaitu totalnya adalah 720.000. Jadi dapat dari 450.000 ditambah 50.000 ditambah 220.000, dan inilah dia disebut sebagai harga pokok penjualan, total harga pokok penjualan. Baik, kita lanjutkan lagi ke metode selanjutnya, ke contoh soal untuk metode LIFO. Kita memakai metode yang sama, kita memakai soal yang sama, ya, masih soalnya PT RJ Tekstil. Sekarang yang akan kita pakai, yang akan kita hitung persediaannya dengan menggunakan metode LIFO. Oke. Nah, ini adalah bentuk jawabannya. Nah, yang pertama memakai metode LIFO, ya, yang pertama adalah, ya, kita isi dulu, ya, yang Januari satunya, yaitu persediaan, kita masukkan di balance-nya. Nah, kemudian ketika terjadi pembelian di tanggal 10, kita buatkan dia di kolom in, ya, sama tetapi kolom in. Nah, kemudian kita turunkan yang 1000 dan baru tulis yang 800, ya. Yang 1000 menjadi persediaan yang pertama dan 800 itu menjadi persediaan yang kedua. Oke. Nah, kemudian terjadi penjualan di tanggal 18 Januari, maka disinilah bentuk perbedaan dari metode FIFO dengan metode LIFO. Nah, karena kita memakai metode LIFO, di mana metode ini persediaan yang terakhir itu yang dikeluarkan terlebih dahulu, maka yang kita keluarkan terlebih dahulu adalah persediaan yang nomor 2, yaitu persediaan yang 800 unit. Nah, penjualan di tanggal 18 Januari ini kan ada 900, ya. Ya, benar, ya. Kita lihat 900. Ya, Januari 18 itu ada 900 unit yang terjual. Nah, maka kita keluarkan terlebih dahulu yang 800.
Ya, kita isi kolom outnya 800, satuan 550. Ya, maka masih kurang 1000 lagi karena yang terjual adalah 900, maka 100 lagi kita ambil dari yang persediaan yang pertama, gitu, yang paling awal, yaitu kita ambil dari yang 1000 unit yang satuannya 500. Jadi 100 dikali 500, ya, harga pokoknya 500. Nah, maka 440 dan 50, sehingga di balance, di saldonya kita akan menulis sisa yang masih ada persediaannya, ya, persediaan yang masih ada, yaitu 800 ini kan sudah habis, berarti sisanya turun yang dari 1000 ini, yang 1000 kurang 100, yaitu menjadi tinggal sisa persediaan yang masih ada, yaitu 900 dikali harga satuannya 500, total 450.000. Nah, oke. Kemudian ada pembelian di tanggal 20 Januari, ya, kita buatkan dia di kolom in. Nah, baru setelah itu di saldo, ya, di kolom saldo, di kolom balance kita turunkan yang 900 ini, kita buat 900, harga satuannya 500. Kemudian baru kita isi, ya, kita buatkan yang persediaan 700 unit yang baru dibeli dengan harga satuannya 600. Sehingga di sini 900 menjadi persediaan pertama dan 700 menjadi persediaan yang kedua. Nah, selanjutnya di tanggal 27 Januari itu ada penjualan. Penjualannya sebanyak 500 unit, ya, 500 unit. Nah, maka 500 unit ini kita ambil dari persediaan yang kedua, ya, persediaan yang kedua, karena last in first out kan, yang pertama masuk itu yang kedua dikeluarkan. Jadi 700 unit yang terakhir masuk tadi saya katakan, ya. Jadi metode LIFO last in, ya, yang terakhir masuk itu yang pertama dikeluarkan. Jadi yang terakhir masuk kan persediaan yang kedua ini, yang 700, sehingga inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu 700, 500, ya, yang keluar 500 dengan harga satuan yang dipakai adalah 600, ya, 600 yang berasal dari pembelian yang 700 unit satuannya 600 ini. Nah, sehingga di sisa persediaan yang ada di tanggal 27 Januari itu 900 unit masih ada, ya, turunkan 900 dengan harga satuan 500 unit. Maka kemudian yang 700 ini kan sudah keluar 500, ya, sehingga sisanya menjadi 200 unit satuannya 600. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari nilai akhir dari persediaan barang. Nah, nilai akhir dari persediaan barang itu langsung terlihat, yaitu di sini, ya, yang di sini, yaitu 450.000 ditambah 120.000 adalah 570.000. Inilah menjadi nilai persediaan di 31 Mei 2019. Ya, jadi asumsinya dari 27 Januari kok 31 Mei, ya. Oke, saya tipu sedikit di sini, ya. Jadi ini 31 Januari, ya, 31 Januari. Oke. Sorry, saya tipu. 31 Januari, ya. Jadi kalau yang sebelumnya yang di Vivo juga sama, kalau saya tipu di situ, ini bulannya adalah bulan Januari, ya. Nah, jadi ini diasumsikan kalau di tanggal 27 Januari sampai 31 Januari itu tidak ada lagi pembelian atau penjualan, sehingga saldo yang ada di tanggal 27 Januari itu praktis menjadi saldo yang ada di 31 Januari 2019. Nah, ya, yaitu sebesar 570.000. Pertama, ya, kita sudah dapatkan nilai persediaannya. Sekarang yang dihitung, ya, berikutnya penghitungan mengenai harga pokok penjualan. Berarti kita hitung berapa total yang terjual di bulan itu, ya, di bulan Januari. Jadi kan 2 kali ini penjualan, maka ini kita jumlahkan, totalnya adalah 790.000, maka inilah menjadi total harga pokok penjualan, ya, 790.000. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di terakhir, yaitu metode moving average atau rata-rata bergerak. Dengan soal yang sama kita akan menghitungnya menggunakan metode moving average. Nah, memakai metode moving average itu kelihatan simpel, ya,
dan semoga lebih simpel juga penghitungannya gitu. Nah, pertama seperti biasa kita tulis dulu persediaan yang awal ya, Januari 1 persediaan awal, balance-nya saldonya 1000 unit, satuan 500 ribu rupiah totalnya. Nah, kemudian tanggal Januari 10, tanggal 10 Januari itu ada pembelian, yaitu kita buatkan di kolom in 800 unit dikali 550.000, harga satuannya jumlahnya adalah 440.000. Nah, bedanya akan kita temukan di saat mengisi saldo balance. Nah, di metode moving average ya, di metode rata-rata bergerak, kita langsung saja menjumlahkan ya, menyatukan. Kalau di metode-metode sebelumnya kan kita main turunkan gitu ya. Nah, tetapi untuk metode moving average maka kita langsung saja menjumlahkannya gitu ya, yaitu 1000 unit ya, saldo 1000 unit, persediaan awal 1000 unit ditambah dengan adanya pembelian 800 unit, maka saldo bertambah menjadilah dia 1800 unit. Nah, 1800 unit. Kemudian amount-nya ya, yang kita lihat terlebih dahulu adalah amount totalnya gitu ya. Total dari persediaan 1000 unit ini adalah 500.000 ditambah dengan total yang ada di 800 unit ini, yaitu 440.000. 500.000 ditambah 440.000 totalnya adalah 940.000 rupiah. Nah, jadi ini kita anggap ini belum ada ya, belum ada. Jadi yang harus kita cari lagi berarti adalah mencari harga satuan rata-ratanya, harga rata-rata satuannya. Nah, maka ya tinggal bagikan antara jumlah persediaan, jumlah nilainya, nilai persediaan barang dengan jumlah satuan barangnya. Jadi 940.000 dibagi 1.800, maka itulah menjadi harga satuannya, yaitu harga rata-rata satuannya, yaitu 522,2 rupiah. Nah, bisa tampak ya perbedaan dari masing-masing metode ini ya. Jadi perbedaannya bisa terlihat di saldo di kolom balance ya, atau di kolom saldo dari persediaan barang. Nah, kita lanjutkan di Januari 18 itu ada penjualan 900 ya, ada penjualan 900 unit. Nah, maka kita langsung saja memakai harga rata-rata satuan ya, memakai harga pokok penjualannya, harga satuan ya, harga rata-rata satuannya kita pakai langsung yang 522,2 rupiah ini ya, sehingga totalnya 469.580 rupiah. Nah, sehingga dari 1.800 keluar 900 ya, berkurang 900 unit, maka sisa persediaan yang masih ada tinggal 900 unit. 900 unit dikali dengan harga satuannya 522,2 rupiah, totalnya yaitu 469.980 rupiah. Berikutnya di 20 Januari ada pembelian, kita buatkan isi di kolom in 700 unit, satuannya 600. Nah, maka sama seperti yang sebelumnya gitu ya, karena ini barang masuk sehingga bertambah saldo persediaannya 900 unit ditambah 700 unit, maka menjadi 1.600 unit. Nah, kita isi 1.600 unit di kolom unitnya, kemudian kita jumlahkan kolom amount-nya terlebih dahulu ya. Kolom amount 469.980 rupiah ditambah dengan 420.000 rupiah, totalnya adalah 889.980 rupiah. Barulah setelah itu kita cari harga rata-rata satuannya, yaitu dengan cara membagi total amount ini dengan total satuan ya, total satuannya. Nah, maka jadilah harga rata-rata satuan di tanggal 20 Januari itu, harga rata-rata satuannya adalah 556,2 rupiah. Dan selanjutnya di tanggal 27 Januari ada penjualan 500 ya, langsung saja kita kalikan dia dengan harga rata-rata satuannya, yaitu 556,2 rupiah. Kita dapatkan total harga pokok penjualan di tanggal 27 Januari, dan sisanya ya 1.600 sudah keluar 500,
ya, sehingga berkurang 500, maka hasil sisa persediaan yang masih ada yaitu 1100. Kita kalikan langsung dengan 556,2 rupiah harga rata-rata satuannya, sehingga saldo persediaan di tanggal 27, ya, nilai persediaan yang masih ada itu adalah 611.820 rupiah. Dan inilah menjadi nilai persediaan di 31 Januari, ya, 31 Januari 2019, ya. Diasumsikan, ya, jika dianggap dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 31 Januari, ya, di akhir periode itu tidak ada lagi pembelian atau penjualan, sehingga saldo nilai persediaan yang ada di 27 Januari itu otomatis menjadi nilai persediaan di 31 Januari 2019. Nah, berikutnya adalah total harga pokok persediaan, yaitu total dari seluruh penjualan, harga pokok penjualan sepanjang bulan Januari, yaitu penjualan yang pertama 469, ya, 980 rupiah dengan 278.000, ya. Oke. Ya, thanks for watching. Terima kasih sudah menyimak pemaparan dari saya mengenai metode penentuan nilai persediaan menggunakan sistem perpetual. Saya harap pembahasan yang saya sampaikan bisa dimengerti. Dan selanjutnya tentu ada tugas atau ada latihan untuk mendalami atau memahami bagaimana perhitungan dari masing-masing ketiga metode ini, ya. Saya sampai di sini dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.